Jadi mahasiswa kami di matematika itu belajar di Universitas Parahyangan Bandung. Kemudian kegiatan lain lagi itu ada kegiatan magang. Jadi mahasiswa di prodi pendidikan matematika, mereka magang juga di dunia usaha, dunia industri yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu kegiatan yang menunjang profil mereka untuk menjadi guru. Nah, kegiatan yang nantinya kita programkan lagi itu kurang lebih sama dan ada tambahannya. Nanti ada tambahannya seperti kegiatan KKN tematik. Itu nanti akan kita lakukan di semester selanjutnya. Selain kegiatan yang saya sudah sebutkan tadi itu, ada kegiatan tambahan lagi yang akan kita lakukan. Halo Besti-Besti Unika WE Tabula, kembali lagi bersama saya, Mita Skolastika dalam podcast Unika WE Tabula. Saat ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama yang ada di Unika WE Tabula, dan di sini saya sudah bersama dengan kedua prodi dari Pendidikan Matematika dan PG PAUD. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Rex, Ibu Rahel, selamat sore. Selamat sore. Ya. Besti-besti Unika WE Tabula, sebelum kita berbincang-bincang dengan kedua kaprodi, kita akan mendengarkan perkenalan singkat yang akan disampaikan oleh kedua kaprodi. Pak Rex, Ibu Rahel, silahkan. Ibu Rahel saja dulu. Ya, silahkan Ibu Rahel. Baik, terima kasih Ibu Mita. Saya Rahel Magahaingu. Saya merupakan dosen dari PG PAUD dan juga sebagai kaprodi di PG PAUD. Selain itu, saya juga merupakan alumni dari STKIP Tabula dan S1 saya waktu itu adalah dari pendidikan guru sekolah dasar, dan setelah itu STKIP melanjutkan saya untuk mengambil S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil jurusan pendidikan anak usia dini. Ya, kalau saya tidak salah Unika yang lanjutkan untuk ya, S2. Betul sekali Ibu Ibu Mita. Ya. Silakan Pak Rex. Baik, terima kasih Ibu Mita. Halo, perkenalkan saya Samuel Rex Mulyadi Making. Saat ini saya menjadi kaprodi di program studi pendidikan matematika. Saya kuliah S1-nya itu di Universitas Kanjuruhan, Malang. Lalu melanjutkan studi S2 itu di Institut Pertanian Bogor. Seperti itu Ibu Mita. Ya, terima kasih Ibu Rahel Pak Rex untuk perkenalan singkatnya. Besti-besti Unika WE Tabula, demikian perkenalan singkat dari kedua kaprodi yang bersama dengan saya saat ini. Dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang ada di Prodi Pendidikan Matematika dengan PG PAUD. Nah, Pak Rex, Ibu Rahel, kami ingin bertanya sedikit terkait dengan program studi yang Pak Rex, Ibu Rahel pimpin saat ini. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Mohon kita bisa berkoordinasi, bekerja sama supaya kita bisa memberikan informasi yang akurat atau informasi yang lebih jelas kepada adik-adik siswa-siswi lulusan SMA atau SMK untuk bisa berkuliah di Unika WE Tabula dan bisa bergabung di Prodi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Guru PAUD. Ya, baik. Untuk saat ini calon mahasiswa baru sedang rame-rame mendaftar di Unika WE Tabula dan pasti ada banyak sekali pilihan prodi yang akan dipilih. Nah, saat ini untuk prodi PG PAUD sendiri dan pendidikan matematika sendiri, kami ingin mengetahui kenapa calon mahasiswa baru itu memilih prodi pendidikan matematika dan PG PAUD. Silahkan. Saya mau jawab lebih dulu. Siapa lebih dulu? Saya dulu. Oke, karena tadi Ibu dulu, mungkin saya dulu. Silakan, bagi adik-adik mahasiswa baru yang mau daftar, kenapa kalian harus memilih prodi pendidikan matematika? Kalau kita di matematika itu, kita mengembangkan pembelajaran matematika itu dengan pendekatan metakognitif diskursif. Dan kita punya lembaga matematika kognitif diskursif. Mungkin untuk lembaga kita ini mungkin untuk di Sumba, yang jelas di Sumba hanya kita yang punya. Lalu mungkin di NTT saya belum tahu, mungkin kita bisa sama-sama cek. Tapi saya rasa hanya di pendidikan matematika Unika yang punya lembaga matematika kognitif. Seperti itu. Jadi kalau adik-adik punya passion menjadi guru, kayaknya lebih seru kalau masuk di matematika.
Mungkin begitu Baik, Ibu luar Mita. biasa sekali Pak Rex. Silakan Ibu Rahel. Oke, baik, Ibu Mita, kenapa mahasiswa atau camaba tertarik untuk masuk di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa di daerah mereka belum ada guru PAUD yang sarjana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena mereka tertarik dengan anak kecil. Nah, lalu yang ketiga, mereka orang tua mereka atau bapak mama mereka mengelola satu PAUD, tetapi mereka bukan sarjana PAUD. Jadi mereka berusaha supaya anak mereka itu lulus dari PG PAUD ini bisa melanjutkan yang PAUD mereka. Lalu yang berikutnya, mereka sudah jadi guru, tetapi mereka belum sarjana. Dan ada beberapa mahasiswa saya yang sudah jadi guru, tapi mereka belum sarjana. Mungkin itu dulu Ibu Mita. Iya, dan salah satunya kebutuhan guru PAUD di Sumba masih sangat Masih sangat langka kurang, ya. iya. Jadi PAUD di Unika Wetabula salah satu solusi Iya, untuk betul. kondisi saat ini. Baik, selain itu kami juga ingin mendapatkan informasi dan pastinya siswa-siswi lulusan SMA atau SMK pasti membutuhkan informasi ini. Kira-kira di masing-masing prodi, baik dari pendidikan matematika, PG PAUD, apa yang menjadi keunggulan prodi itu sendiri? Silakan bisa dijawab. Keunggulan saya, prodi PAUD atau prodi matematika. Baik, saya duluan ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Mita. Keunggulan apa yang ada di prodi PAUD? Untuk sekarang di prodi kami sudah menerapkan MBKM. Jadi kurikulum MBKM ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, itu mahasiswa akan melakukan pertukaran pelajar. Salah satunya itu semester kemarin mahasiswa sudah melakukan pertukaran pelajar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan yang kedua, keunggulan yang kedua itu juga PG PAUD memiliki lab school atau TK di Unika Wetabula. Itu ada lab schoolnya. Lalu yang ketiga, selain lab school ada juga lab PAUD untuk mahasiswa. Lab PAUD ini tujuannya adalah supaya mahasiswa-mahasiswa mereka bisa praktek beberapa mata kuliah di lab tersebut. Lalu itu dulu yang berkaitan tentang keunggulan prodi PG PAUD. Ya. Kalau saya tidak salah juga di TK ada beberapa mahasiswa juga Ya, dilibatkan yang membantu mengajar adik-adik di situ dan diberikan sedikit insentif kalau saya tidak salah, Ibu Rahel ya. Baik, siswa-siswi lulusan SMA atau SMK silahkan menentukan pilihan dari sekarang karena di Unika Wetabula telah menyediakan banyak prodi yang sangat membantu terutama di prodi PG PAUD dan pendidikan matematika. Lalu pertanyaan berikutnya terkait dengan program yang ada di prodi. Saat ini kita sudah masuk di tahun ajaran baru dan dengan berbagai program-program yang sudah dijalankan tahun sebelumnya, apakah program itu masih menjadi program unggulan prodi atau sudah ada lagi program-program baru yang ada di prodi? Silakan bisa dijawab Pak. Baik, Ibu. ya. Kalau kami di matematika, program yang sudah pernah kami jalankan itu salah satunya itu kegiatan pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa kami di matematika itu belajar di Universitas Parahyangan Bandung. Kemudian kegiatan lain lagi itu ada kegiatan magang. Jadi mahasiswa di prodi pendidikan matematika mereka magang juga di dunia usaha, dunia industri yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu kegiatan yang menunjang profil mereka untuk menjadi guru. Nah, kegiatan yang nantinya kita programkan lagi itu kurang lebih sama dan ada tambahannya. Nanti ada tambahannya seperti kegiatan KKN tematik. Itu nanti akan kita lakukan di semester selanjutnya. Selain kegiatan yang saya sudah sebutkan tadi itu, ada kegiatan tambahan lagi yang akan kita lakukan. Ya, boleh ditambahkan sedikit Pak Rex karena kemarin katanya lolos PKKM. Ya, itu mungkin salah satu keunggulan yang ada di prodi pendidikan matematika, di mana banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu dan melakukan kegiatan pertukaran pelajar dan magang. Itu bisa diceritakan sedikit Pak Rex? Ya, baik. Kemarin kami itu jadi beberapa dosen di matematika, dibantu oleh beberapa dosen dari prodi lain. Kami berusaha, itu kan dia program kompetisi, jadi
walaupun kita mengajukan, belum tentu kita bisa lolos kalau kita tidak mampu berkompetisi. Iya. Tapi berkat dukungan kita bersama, akhirnya kami di Prodi Pendidikan Matematika bisa lolos program kompetisi itu, dan manfaatnya dari program yang itu adalah bagi mahasiswa kami. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan MBKM, kegiatan Merdeka Belajar, itu semua biaya ditanggung dari proposal kegiatan itu. Jadi mereka melakukan kegiatan itu gratis. Jadi mereka tidak perlu membayar misalnya tiket pesawat, biaya hidup, dan mereka tidak perlu. Mereka cukup melakukan pembelajaran, semuanya sudah didanai. Seperti itu Ibu Mita. Iya, luar biasa sekali karena Prodi Pendidikan Matematika salah satu prodi yang lulus program PKKM, dan manfaatnya sangat besar sekali, tidak hanya juga untuk mahasiswa tetapi juga untuk dosen-dosen di pendidikan matematika, karena ada beberapa yang melakukan kegiatan magang juga di kampus lain Pak Rex ya. Ibu Rahel silahkan. Untuk program yang sedang dijalankan di Prodi PG PAUD, kami sekarang itu sedang ada workshop dengan Prof. Inge dari Universitas Kool Jerman. Workshop ini bertujuan kepada mahasiswa bagaimana mengenalkan matematika dasar kepada anak usia dini berbasis teknologi. Lalu yang kedua, program yang kedua yaitu akan ada lomba musik angklung kepada semua mahasiswa PG PAUD, semua angkatan. Nanti akan dilaksanakan pada bulan Mei. Lalu program yang berikutnya akan ada pertukaran pelajar dan juga akan ada magang dari Prodi. Ya. Dan pertukaran pelajar magang ini juga dibiayai semuanya Ibu ya? Iya. Dari kampus Dari Unika kampus. Tabula. Iya, iya, dan betul. ada di mahasiswa punya kesempatan untuk belajar di kampus lain. Ya. Baik, Pak Rex dan Ibu Rahel, pertanyaan saya selanjutnya terkait dengan kegiatan yang ada di Prodi. Kegiatan ini mungkin menjadi kegiatan yang mendorong mahasiswa atau bahkan memberikan feedback yang sangat baik untuk mahasiswa. Kira-kira kegiatan apa? Baik itu dari segi akademis maupun juga dari segi non-akademis. Silakan Pak Rex, Ibu Rahel. Oke, saya dulu. Iya. Baik, kegiatan-kegiatan apa yang ada di Prodi PG PAUD untuk pengembangan mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa mereka sudah terbentuk dalam HIMPAUD atau Himpunan Mahasiswa PAUD. Nah, dari Himpunan Mahasiswa PAUD tersebut, mereka ada beberapa kegiatan yang akan mereka rencanakan dalam ke depan. Yang pertama itu, mereka akan mengadakan lomba mewarnai bagi anak-anak PAUD yang ada di SBD. Oke. Lalu yang kedua akan ada mereka juga terlibat dalam kegiatan praktikum sosial. Praktikum sosial ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk sebagai fasilitator di desa-desa. Selain itu juga mereka terlibat dalam kegiatan kampus ministry yang ada di Unika Wetabula, lalu juga sebagai anggota Satgas. Mungkin itu dulu Ibu Mita untuk kegiatan yang mereka. Dan juga mereka juga ikut kegiatan seperti BEM, BLM juga ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Pak Rex, silahkan. Oke, baik. Kalau kegiatan kami di matematika, ada beberapa kegiatan itu yang sama, seperti praktikum sosial, kemudian ada kegiatan lain juga. Nah, mahasiswa kami di matematika itu, mereka sudah masuk dalam satu organisasi perhimpunan mahasiswa matematika, itu namanya Himaprodika, yang ada di Prodi. Lalu dari kegiatan himpunan mahasiswa program studi itu, mereka melakukan banyak kegiatan. Misalnya kemarin itu mereka lakukan kegiatan pentas seni, dan itu menarik sekali begitu. Jadi anak-anak itu, mahasiswa-mahasiswa kita itu, ternyata mereka itu selain punya passion menjadi guru, mereka juga tuh pandai menari, ya mereka pandai menyanyi. Jadi mereka itu kreatif gitu sebenarnya. Nah, kemudian selain itu, kegiatan di Himaprodika juga banyak. Kegiatan di luar kampus, misalnya kegiatan pengajaran di desa-desa, mereka juga ikut dengan dosennya terlibat. Lalu kegiatan penelitian dosennya, mereka juga kadang ikut. Itu bisa menambah soft skill mereka
untuk menunjang profil lulusan mereka. Iya. Seperti itu, Ibu Nita. Wah, luar biasa sekali Ibu Rahel, Pak Rex. Dan kita sampai pada pertanyaan yang terakhir terkait dengan alumni. Untuk Prodi PAUD sendiri sepertinya belum ada alumni karena angkatan pertama saat ini semester 8 Ibu ya, Iya. kalau saya tidak salah. Ah. Dari Pak Rex, bagaimana dengan alumni pendidikan matematika setelah keluar dari Unika WE Tabula? Menurut Pak Rex, alumni kita seperti apa dengan berbagai kegiatan, dengan perkuliahan dan hal-hal yang mereka sudah alami di Unika WE Tabula, seperti apa mereka ketika berada di dunia kerja? Baik, Silakan. Ibu Nita, berdasarkan hasil tracer study yang kita lakukan, jadi lulusan Unika Wetabula itu rata-rata itu sudah bekerja dan ada yang melanjutkan studi. Kemudian kalau kita lihat dari hasil tracer study itu, mereka kebanyakan bekerja di dunia pendidikan, seperti menjadi guru itu, lalu ada yang menjadi wirausaha, lalu ada juga yang melanjutkan studi ke S2 gitu. Ya, baik. Jadi alumni sendiri saat ini mereka terserap di masyarakat dengan passionnya masing-masing. Ada yang jadi guru dan juga ada yang jadi wirausaha dan bahkan ada yang melanjutkan Ada yang melanjutkan studi. S2. Bahkan dosen kami di matematika itu alumni matematika juga, lalu melanjutkan studi dan menjadi dosen, kembali menjadi dosen. Ya, jadi jangan khawatir, bagi adik-adik jangan khawatir kalau misalnya nanti saya masuk di matematika, saya harus buat apa, seperti apa. Jadi berdasarkan data tracer tadi, mereka itu sebenarnya bisa bekerja. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi wirausaha dan lain-lain. Bahkan bisa studi lanjut dan menjadi dosen di Unika Wetabula. Seperti itu, Ibu Nita. Ya, baik. Pak Rex, Ibu Rahel, luar biasa sekali hari ini. Kita sudah banyak berbincang-bincang terkait dengan program-program yang ada di Prodi dan kemudian adik-adik siswa-siswi SMA, SMK juga sudah mendapatkan banyak informasi. Ini yang terakhir, mumpung saya ingat dan tadi sempat hampir terlupakan. Bagaimana dengan dosen S3 atau doktor di Prodi Pendidikan PG PAUD sendiri dan pendidikan matematika, karena saya melihat bahwa di Prodi PG PAUD sendiri dan pendidikan matematika saat ini sedang ada dosen yang sedang melanjutkan S3. Itu bisa diinformasikan juga karena itu salah satu juga keunggulan yang ada di Prodi Matematika dan PAUD. Silahkan Pak Rex. Baik, Ibu Nita, kalau untuk dosen saya rasa adik-adik jangan khawatir, dosen kita itu semuanya sudah S2 dan ada yang sedang S3. Mungkin nanti ketika adik-adik mereka masuk di tahun akademik 2025-2026, mungkin dosen kami yang S3 itu sudah pulang. Salah satu dosen matematika yang S3 mungkin sudah. Jadi jangan khawatir bahwa nanti dosennya seperti apa gitu. Kami di matematika dosennya itu semua dosen minimal S2 dan ada yang sedang studi S3. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Kalau kami dari program studi PG PAUD, untuk jumlah dosen di PG PAUD itu ada 6 orang, dan ke-6 orang ini merupakan alumni dari STKIP. Lalu yang sudah melanjutkan S3 itu ada 2 orang, ada Pak Heronimus Dapa Ama dan Ibu Rosalia Leda. Kalau Pak Heronimus Dapa Ama ini sekarang dia sudah penyusunan disertasi akhir. Jadi dia juga mengambil jurusan PAUD dan sama dengan Ibu Lia juga tetap PAUD untuk S3-nya. Jadi mungkin tahun ini Pak Roni Ama sudah bisa selesai. Kalau Ibu Lia dia baru lanjut tahun kemarin. Mungkin sekian dulu dari saya untuk dosen yang ada di Terima kasih Bu Rahel, Pak Rex untuk informasinya luar biasa sekali. Besti-besti Unika WE Tabula, di Unika WE Tabula juga telah menyediakan asrama. Ini informasi yang tidak kalah penting juga, di mana Unika WE Tabula saat ini sudah memiliki asrama dan diberikan kebebasan kepada mahasiswa-mahasiswi Unika WE Tabula untuk tinggal di asrama. Nanti info selanjutnya besti-besti Unika WE Tabula bisa cek lagi di website Unika WE Tabula terkait dengan fasilitas asrama yang disediakan. Selain itu, tadi mungkin sedikit terlupakan dari Bu Rahel dan Pak Rex, di mana mahasiswa-mahasiswi matematika juga mendapatkan banyak sekali beasiswa. Bahkan juga di antara mereka ada juga yang mendapatkan beasiswa Misereor, kemudian ada beasiswa KIP, Bidik Misi, dan Pemda, dan juga dari Learning Center. Banyak sekali beasiswa yang mereka peroleh selama berada di Unika WE Tabula dari Prodi Pendidikan PAUD dan Matematika.
Jadi Besti Unika WTA Bula jangan ragu lagi untuk memilih Unika WTA Bula menjadi tempat kalian untuk kuliah, terlebih khusus di Prodi Pendidikan PG PAUD dan juga di Pendidikan Matematika. Selanjutnya saya juga mau mengingatkan kepada besti-besti Unika WTA Bula bahwa Unika WTA Bula saat ini sudah berada di gelombang keempat untuk penerimaan mahasiswa baru. Untuk informasi selanjutnya bisa cek di bawah ini, kami akan mencantumkan linknya, dan di website Unika WTA Bula juga tersedia beberapa informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Demikian bincang kami sore hari ini. Terima kasih Bu Rahel, Pak Rex untuk informasinya. Luar biasa sekali sore hari ini. Terima kasih besti-besti Unika WTA Bula sudah selalu menyaksikan podcast Unika WTA Bula. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.